Pasien BPJS meninggal setelah menunggu kamar berjam-jam. Tapi, apakah dokter dan perawat yang harus disalahkan? Menurut saya, masalahnya jauh lebih besar daripada itu. Hai, saya Dr. Arjuna, biasa dipanggil Pak Juna. Saya sekarang lagi mengambil pendidikan S2 Magister Administrasi Rumah Sakit. Jadi, kali ini mari kita bahas dari sisi manajerial rumah sakit. Saksikan sampai habis biar tahu bagaimana rumah sakit bekerja. Sebelumnya, saya turut berduka atas kejadian ini. Tapi menurut saya, kita jangan buru-buru mencari siapa yang salah. Karena di ilmu leadership atau kepemimpinan rumah sakit, sebagai pemimpin kita tidak boleh mencari kesalahan individu, tapi kita harus menilai kekurangan sistem secara keseluruhan. Kita perlu melihat bagaimana sebenarnya sistem rumah sakit bekerja. Rumah sakit memang memberikan pelayanan kesehatan, tapi rumah sakit juga harus menjaga keberlangsungan operasionalnya. Namun dalam menjaga keberlangsungannya, banyak kendala di lapangan yang harus dihadapi. Seperti ada tempat tidur yang jumlahnya terbatas, ada dokter dan perawat yang jumlahnya juga terbatas, ada ICU yang juga terbatas, ada pasien yang jumlahnya bisa jauh lebih banyak daripada kapasitas yang telah disediakan. Di rumah sakit, kita mengenal istilah BOR atau Bed Occupancy Rate. Sederhananya, ini menggambarkan seberapa banyak tempat tidur yang sedang terpakai. BOR terlalu rendah tentu tidak efisien. Biaya operasional rumah sakit tentu tidak akan tercukupi kalau BOR terlalu rendah. Tapi kalau BOR terlalu tinggi dan terus-menerus mendekati penuh, masalahnya juga muncul seperti IGD penuh, pasien menunggu, kamar rawat tidak tersedia, dan akhirnya pasien harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan tempat. Nah, di titik ini kita mulai menemukan jawabannya kan? Masalahnya memang bukan berada pada dokter atau perawat yang sedang bertugas. Karena dokter tidak bisa menciptakan kamar baru, perawat juga tidak bisa menambahkan tempat tidur dalam hitungan menit. Dan rumah sakit juga tidak bisa begitu saja menerima pasien tanpa memperhitungkan kapasitas dan keselamatan pelayanan. Tapi di sisi lain, pasien juga tidak boleh menjadi korban dari keterbatasan dan sistem. Jadi menurut saya, kasus seperti ini harus menjadi evaluasi dari sistem. Yang pertama, apakah kapasitas rumah sakit sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Yang kedua, apakah sistem rujukan sudah berjalan dengan cepat? Dan yang ketiga, apakah komunikasi antar IGD, rawat inap, dan rumah sakit rujukan sudah optimal atau belum? Dan yang keempat, ini poin yang paling penting, apakah BPJS juga sudah ikut andil dalam menjelaskan jalannya program mereka? Karena seharusnya peserta BPJS juga harus tahu rumitnya sistem rumah sakit dan BPJS ini. Mengenai mekanisme BPJS akan kita bahas di video berikutnya, karena pembahasannya sangat panjang. Jangan lupa share video ini supaya banyak yang tahu bagaimana sistem rumah sakit berjalan. Dan bersama-sama mari kita rubah sistem rumah sakit di Indonesia menjadi lebih baik. Kita desak anggota dewan selaku wakil kita untuk membuat regulasi yang bagus dan menguntungkan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Kita desak Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan yang komplit dan merata.